Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Efesus pasal 6 ayat keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tema renungan saat ini adalah mendidik dengan kasih. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, menjadi orang tua adalah sebuah panggilan sekaligus tanggung jawab yang besar. Setiap orang tua tentu menginginkan anak-anaknya bertumbuh menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Namun dalam proses mendidik, tidak jarang orang tua menghadapi berbagai rintangan. Ketika anak berbuat salah berulang kali, tidak mendengarkan nasihat atau menunjukkan sikap yang membangkang, orang tua bisa merasa lelah, kecewa, bahkan marah. Dalam kondisi seperti itu, sebagian orang tua memilih menggunakan hukuman fisik sebagai jalan keluar. Memang disiplin adalah bagian penting dalam pendidikan anak. Namun disiplin tidak selalu berarti hukuman fisik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hukuman fisik seringkali tidak menghasilkan perubahan yang bertahan lama. Anak mungkin berhenti melakukan kesalahan karena takut dihukum, tetapi belum tentu memahami mengapa perbuatannya salah. Bahkan dalam beberapa kasus, hukuman yang keras dapat menimbulkan luka batin, kemarahan, atau pemberontakan yang tersimpan dalam hati anak. Firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang keempat memberikan prinsip yang sangat penting bagi orang tua. Tuhan mengingatkan agar orang tua tidak membangkitkan kemarahan anak-anak mereka. Sebaliknya mereka harus mendidik anak dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya, tujuan pendidikan bukan hanya membuat anak taat, tetapi juga menolong mereka memahami kebenaran dan membangun hubungan yang sehat dengan orang tua serta Tuhan. Kasih adalah pendekatan yang jauh lebih efektif daripada kemarahan. Ketika anak melakukan kesalahan, mereka membutuhkan bimbingan yang penuh kesabaran. Mereka perlu diajak memahami akibat dari perbuatannya, bukan sekedar menerima hukuman. Anak-anak juga membutuhkan perhatian, waktu, dan teladan dari orang tua mereka. Apa yang mereka lihat dalam kehidupan orang tua seringkali lebih berpengaruh daripada apa yang mereka dengar dari nasihat yang panjang. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mendidik dengan kasih bukan berarti membiarkan anak berbuat sesuka hati. Kasih yang sejati tetap memberikan batasan, koreksi, dan disiplin. Namun semuanya dilakukan dengan tujuan membangun, bukan melampiaskan emosi. Orang tua yang mendidik dengan kasih akan berusaha memahami hati anak, mendengarkan pergumulan mereka, dan membimbing mereka kembali kepada jalan yang benar. Ketika anak menyadari bahwa orang tuanya mengasihi mereka, mereka akan lebih mudah menerima koreksi. Mereka belajar membedakan yang benar dan yang salah,
bukan karena takut dihukum, tetapi karena memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam hidup mereka. Inilah yang Tuhan kehendaki, anak-anak yang bertumbuh dalam karakter yang baik, melalui didikan yang berlandaskan kasih dan kebenaran. Sebagai orang tua, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan setiap hari. Tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi Tuhan sanggup menolong kita menjadi pendidik yang mencerminkan kasih-Nya bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Berikanlah kami hikmat, kesabaran, dan kasih dalam mendidik mereka. Ajarlah kami untuk tidak bertindak dalam kemarahan, tetapi membimbing mereka dengan ajaran dan nasihat dari Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan, sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab dalam hidupnya. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau. Engkau berkati bangsa kami agar hidup semakin baik dan semakin sejahtera dan semakin memuliakan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkatinya. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah Sang Juru Selamat kami, penebus dosa kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.